Halo Kultivator Junior, selamat datang di dunia novel. Bab 6358, Kartu Truf Sang Ratu, kapan kita berangkat? Tanya Chu Feng. Kita bisa berangkat sekarang, kata Song Yun. Aku akan menyiapkan formasi, dan kau bawa aku dan nenek kembali. Setelah membuat keputusan, Chu Feng segera membentuk formasi ruang angkasa. Namun, ini bukan formasi ruang angkasa biasa. Dia tidak hanya bisa melihat situasi di luar dengan jelas, tetapi juga memiliki efek penyembunyian yang kuat. Setelah pengaturan selesai, Chu Feng membawa neneknya dan memasuki formasi ruang angkasa. Setelah transformasi, formasi ruang angkasa ini hanya menjadi seukuran kuku jari, membuatnya sangat mudah dibawa oleh Song Yun. Setelah itu, Song Yun kembali ke kapal perang keluarga Ye. Chu Feng, ubah kontrak antara kamu dan aku. Tetapi pada saat ini, suara Egi terngiang di telinga Chu Feng. Ubah kontrak? Chu Feng bingung. Setiap kali ratu ini memintamu untuk membuka gerbang menuju dunia roh, kau menolaknya. Sekarang setelah kemampuan penghalangmu menjadi lebih kuat, kau menjadi sombong, bukan? Ratu ini meminta agar kamu dapat membuka gerbang menuju alam roh sesuka hati dan keluar kapanpun aku mau. Nada bicara Egi penuh dengan kebencian. Tetapi Chu Feng tahu bahwa Egi hanya ingin melindungi dirinya sendiri pada saat kritis. Egi, metode apa yang kamu gunakan? Chu Feng bertanya langsung. Metode apa? Egi bingung. Jangan pura-pura bodoh. Aku tahu kamu mampu. Karena sejak kamu pulih, kamu selalu berusaha mendukungku setiap kali aku dalam bahaya. Aku tahu kamu pasti punya cara yang kuat, tetapi saya juga tahu bahwa Anda harus membayar harga untuk metode Anda, bukan? Anda dapat membantu saya jika Anda mau, tetapi saya perlu tahu berapa harga yang bersedia Anda bayar. Chu Feng langsung mengungkapkan tebakannya. Baiklah, kupikir aku menyembunyikannya dengan baik. Egi tersenyum dan berkata, kau sekarang adalah dewa sejati tingkat 5, kan? Yah. Apakah kamu tidak tahu itu? Kata Chu Feng. Kalau begitu lihatlah tingkat kultivasi ratu ini. Saat Egi berbicara, dia melepaskan tingkat kultivasinya. Ekspresi Chu Feng tiba-tiba berubah. Dia terkejut saat mengetahui bahwa tingkat kultivasi Egi juga merupakan dewa sejati tingkat 5. Namun, Chu Feng ingat dengan jelas bahwa kultivasi Egi sebelumnya adalah dewa sejati tingkat pertama. Dia masih merasa sedikit bersalah tentang masalah ini, dan berpikir bahwa jika dia punya kesempatan, dia pasti akan membantu Egi meningkatkan kultivasinya. Namun sekarang tampaknya hal itu tidak perlu dilakukan. Meskipun saya telah banyak mengalami peningkatan, Egi tidak lebih lemah dari saya sekarang. Egi, apakah kamu menyembunyikan kultivasimu sebelumnya? Tanya Chu Feng. Aku tidak menyembunyikan apapun. Setelah ratu ini memasuki alam dewa sejati, kendalinya atas jiwa menjadi semakin kuat. Aku tidak perlu melahap roh dunia. Aku dapat berlatih secara normal dan meningkatkan kultivasimu hanya dengan mengandalkan jiwaku. Dengan bakat ratu ini, tidak mengherankan jika dia dipromosikan menjadi dewa sejati tingkat 5. Awalnya aku berpikir, jika kamu bertemu seseorang yang tidak dapat kamu kalahkan, aku, sang ratu, akan menghadapinya untukmu. Namun, kamu tidak pernah memberiku kesempatan untuk pamer, kata Egi. Salahku, salahku. Lain kali aku bertemu lawan, aku akan membiarkan ratuku mengambil tindakan. Chu Feng berkata sambil tersenyum, tetapi kemudian dia bertanya, jadi kartu truf Egi masih jiwanya? Berbicara tentang jiwa, Chu Feng menjadi sedikit khawatir. Chu Feng jelas tentang jiwa ini. Total ada 9 jiwa dewa yang lahir dari 9 sungai surgawi. Oleh karena itu, mereka juga dikenal sebagai keajaiban paling hebat di dunia. Namun, itu tidak dapat digunakan oleh seniman bela diri yang berlatih dengan jiwa spiritual dan hanya dapat digunakan oleh roh dunia. Dapat dikatakan bahwa itu adalah harta roh dunia yang paling kuat. Jiwa Egi diperoleh dari roh alam kaisar roh alam, Tao. Tao juga mengatakan pada saat itu bahwa jika roh dunia memperoleh jiwa ilahi, pemahamannya akan meningkat pesat. Bahkan di dunia seni bela diri,
ia akan mempelajari metode kultivasi khusus dan tidak harus bergantung hanya pada melahap asal mula untuk meningkatkan kultivasinya. Egi pernah menggunakan kekuatan spiritual ini sebelumnya. Meskipun menunjukkan kekuatan yang sangat dahsyat, itu memang metode yang mematikan. Ya, itu rohnya. Namun, itu tidak hanya dapat meningkatkan kultivasimu, tetapi juga memungkinkanku memperoleh kekuatan yang sangat kuat dalam waktu singkat. Kekuatan ini cukup untuk melindungimu, kata Egi. Tetapi jika kamu menggunakan kekuatan semacam itu akan menyebabkan kerusakan besar pada tubuhmu, bukan? Pasti akan ada bahayanya. Kalau tidak, aku sudah menggunakannya sejak lama. Apakah aku akan membiarkanmu menghadapi bahaya lagi dan lagi? Tapi bukankah sudah kukatakan bahwa setelah memasuki alam dewa sejati, kendali atas jiwa menjadi lebih kuat, tidak mengancam jiwa begitu digunakan. Tetap saja tergantung pada seberapa jauh penggunaannya. Ratu ini tidak bodoh. Ratu ini juga ingin hidup lebih lama dan melihatmu berdiri di puncak dunia seni bela diri. Jadi, kecuali benar-benar diperlukan, ratu ini tidak akan mengambil tindakan. Tidak mudah untuk menemukan formasi penyembuhan yang langka seperti itu, dan nenek Anda membutuhkan perawatan, jadi Anda tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Singkatnya, ratu ini bisa melindungimu, kata Egi. Mendengar ini, Chu Feng memproyeksikan kesadarannya ke ruang roh dunia. Pembentukan kontrak juga muncul. Melihat hal itu, Egi pun gembira lalu segera berdiri dan bergabung dalam formasi kontrak. Karena formasi kontrak ini dapat menyingkirkan kendala penghalang Chu Feng dan memungkinkan Egi membuka gerbang roh dunia sesuka hati. Chu Feng setuju, dan kontraknya segera diselesaikan. Bagus, ratu sudah bebas. Egi menari dengan gembira dan mulai berputar-putar. Setelah melalui banyak hal selama bertahun-tahun, Chu Feng telah banyak berkembang. Namun, Egi masih terlihat seperti gadis itu. Bukan hanya penampilannya yang tidak berubah, tetapi kepribadiannya juga tidak berubah sama sekali. Sangat sulit untuk tetap menjadi diri sendiri tanpa terganggu oleh dunia luar. Melihat Egi yang bertelanjang kaki dan mengenakan rok bulu hitam, seolah sedang menari, Chu Feng tertegun sejenak. Keindahan Egi adalah jenis yang tidak peduli berapa kali Anda melihatnya, Anda akan tetap kagum padanya. Namun, perhatian Chu Feng teralihkan saat melihat Egi yang tidak berubah, seolah-olah dia melihat hari pertama kali bertemu Egi yang memunculkan kenangan yang tak terhitung jumlahnya. Chu Feng telah mencari keluarganya selama ini. Awalnya, saya ingin tahu latar belakang saya sendiri. Sekarang, aku ingin berbicara normal dengan nenekku. Aku pun selalu ingin melihat ibu yang sangat mencintaiku namun tidak dapat tumbuh bersamaku karena berbagai alasan. Namun selama ini, yang selalu berada di sisinya adalah wanita yang ada di depannya. Keluarga dan sahabat sangatlah penting bagi Chu Feng. Dia menghargai setiap kebaikan dan bersedia melindungi mereka dengan nyawanya. Tetapi jika aku harus memilih orang terpenting dalam hidupku, mungkin orang yang ada di hadapanku ini. Bagus, aku bebas. Egi tidak tahu apa yang dipikirkan Chu Feng, dan masih senang bahwa dia bisa membuka gerbang ke dunia roh dengan bebas. Kau membuatnya terdengar seolah-olah aku telah mengurungmu, kata Chu Feng bercanda. Pokoknya, terserah ratu ini untuk memutuskan kapan harus bertindak sekarang. Egi mendekati Chu Feng dengan nakal. Baiklah, itu yang kau katakan. Tapi ingat ini, tentu saja nenek sangat penting bagiku, tetapi kamu juga sama pentingnya. Tidak peduli situasi apa yang kamu hadapi, kamu harus bersikap hati-hati. Jika kamu pergi, tidak akan ada artinya bagiku untuk menjadi lebih kuat di masa depan, kata Chu Feng. Oh, omonganmu klise sekali. Kau tidak menyukaiku, sang ratu, ya? Egi tersenyum semakin nakal. Ah, apakah kamu menyukaiku dengan cara yang begitu halus? Tanya Chu Feng. Wajah kecil Egi tiba-tiba membeku, tapi dia dengan cepat menepuk kepala Chu Feng dengan lembut dengan tangan kecilnya. Berani sekali kau menginginkan kecantikanku. Aku ingatkan kau bahwa aku sangat berbahaya. Benarkah? Kalau begitu, biar aku lihat seberapa berbahayanya. Chu Feng juga mengulurkan tinjunya dan memukul kepala Egi. Egi tidak bersembunyi,
namun menutup matanya karena takut dan menarik kembali kepala kecilnya. Namun siapa sangka, tinju Chu Feng bukannya mengenai kepala Egi, tetapi malah mengusap kepalanya pelan. Di mana bahayanya? Dia sangat berperilaku baik dan imut, kata Chu Feng sambil tersenyum. Bagus. Ratu ini akan memukulmu sampai mati. Egi membuka matanya dan mengangkat tinjunya, tampak seolah sedang mencoba menakut-nakuti Chu Feng. Ratuku, patuhilah. Haha, Chu Feng tertawa licik, lalu memproyeksikan kesadarannya kembali ke tubuhnya. Jadilah anak baik, gadis baikku. Egi mengayunkan tinjunya, namun di balik ekspresi bangganya, terpancar kegembiraan yang nyaris tak terlihat. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya di dunia novel.